Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Sekarang hari ini kita belajar tafsir hadis tentang surah Al-Humazah. Di sini arti surah Al-Humazah ini yaitu pengumpat, ya, artinya pengumpat. Ustazah kasih penjelasan sedikit tentang surah Al-Humazah ini, yaitu azab bagi orang yang pengumpat dan pencela. Apa azabnya? Yaitu masuk ke dalam neraka Hutamah. Neraka Hutamah itu apa? Neraka Hutamah itu apinya Allah yang menyala-nyala atau berkobar-kobar. Itu bagi orang yang pengumpat dan pencela. Azab bagi orang pengumpat dan pencela. Di sini saya akan menjelaskan ayat demi ayatnya. Oke, hayya nabda qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun. Di sini arti wailun kecelakaan, kehinaan. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Maksud dari wailun, kecelakaan, kehinaan, penyiksaan, kerendahan. Itu segala macam makna yang jelek, kayak kehinaan, penyiksaan, kecelakaan lah. Likulli, untuk setiap, bagi setiap. Humazatil lumazah. Humazah pengumpat, lumazah pencela. Di sini humazah lumazah ini dua kelompok yaitu pengumpat dan pencela. Apa maksud dari pengumpat dan pencela? Di sini pengumpat yaitu orang yang sibuk menceritakan atau membicarakan aib orang lain dengan lisannya, kayak menjatuhkan atau menghina. Itu arti dari pengumpat. Selanjutnya pencela. Apa arti pencela? Orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Contohnya seperti apa? Ketika ada orang yang pincang, kita contohkan pincang tersebut dengan mencontohkan dengan perilaku kita. Kita contohkan pincang, kita ketawa-ketawakan, kita olok-olokkan orang tersebut. Itu maksud dari pengumpat dan pencela. Oke, selanjutnya kita masuk ke ayat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maksud dari ayat ini, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya adalah prestasi dunia. Contohnya gini, ketika ada seorang pimpinan yayasan, apakah di dunia ini kekal menjadi pimpinan yayasan? Pastinya tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kita misalkan dengan maksud dari mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya ini prestasi dunia. Maksudnya gini, ketika ada pimpinan yayasan, ada dua orang, punya pondok, sama-sama mempunyai pondok, pimpinan yayasan satu sama lain. Tapi saling menjatuhkan, saling menceritakan aib satu sama lain dengan lisan dan perilakunya. Itu maksud dari prestasi dunia, saling menjatuhkan, saling menceritakan, saling menghina aib orang tersebut. Orang yang ketua pimpinan yayasan tersebut. Mencontohkan, menjatuhkan, menghina dengan lisan dan perilakunya. Itu maksud dari ayat yang kedua. Ada hadis sabda Rasulullah SAW, ini hadis sahih. Jika kita melihat aib orang lain dan tidak ada pada diri kita sendiri, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya atas apa yang dicobakan kepada orang lain dan telah memberikan kepada saya kelebihan dengan kelebihan yang banyak. Maksud dari hadis ini yaitu segala puji bagi Allah telah menyelamatkan saya. Kita selamat dari aib-aib, misalnya dari pincang. Kita melihat orang tersebut pincang. Ketika kita melihat orang tersebut pincang, ketika kita melihat orang tersebut pincang, kita
Ya Allah, segala puji bagi Allah telah menyelamatkan saya atas apa yang sudah dicobakan kepada orang tersebut. Orang tersebut pincang. Kita alhamdulillah sehat, tidak pincang. Itu maksudnya. Dan telah memberikan kepada saya kelebihan dan dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, bukan justru menjatuhkan, bukan sebagai senjata untuk menghina orang tersebut. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Allah telah menyelamatkan kita dari cobaan yang sudah diberikan kepada orang lain tersebut. Gitu maksud dari ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhlada. Mereka mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Mereka mengira, maksudnya mereka ini kembali ke pengumpat dan pencela tersebut, bahwa prestasi dunia, hartanya itu kekal di dunia. Maksud mereka seperti itu. Selanjutnya ayat yang keempat, kalla itu sekali-kali tidak mungkin, kalla, tidak mungkin harta atau prestasi dunia itu kekal di dunia. La yumbadanna fil hutamah, sesungguhnya mereka benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ayat selanjutnya, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Hutamah di sini hutamah ya. Apakah hutamah itu? Maksud hutamah itu apa? Di sini maksudnya narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah, apinya Allah yang dinyalakan atau berkobar-kobar atau menyala-nyala. Di sini adalah azab bagi orang yang pengumpat dan pencela, yaitu neraka hutamah. Neraka hutamah yaitu apinya Allah yang menyala-nyala atau berkobar-kobar. Nah, maksudnya di sini. Selanjutnya ayat selanjutnya, allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya itu sifatnya itu membakar sampai ke hati mereka. Membakar sampai ke hati mereka, itu maksud dari ayat ini. Ketika kita kebakar, jari kita kebakar api, itu sudah melepuh ya, 1 menit berapa detik itu sudah melepuh. Apalagi dengan api-api yang berkobar-kobar, dan atau menyala-nyala. Ketika kebakar api, ketika kaki kita kebakar sampai dari kaki ya, di bawah ya, sampai ke hati rasanya, sampai ke hati. Itu maksud dari ayat tersebut. Selanjutnya, innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat. Maksud ditutup rapat di sini melekat atas mereka. Maksudnya api yang di hati mereka itu melekat sampai dosa pengumpat dan pencelanya itu habis. Melekat ya. Dan ayat terakhir, fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang atau bergelantungan. Maksud dari ayat sini yaitu ketika kita diikat di tiang dan itu tidak ada, misalnya tidak ada lantai untuk memadamkan, tidak ada jeda untuk kita tidak kebakar ya. Ini maksud ayat di sini tuh, kita bergelantungan itu api itu kan berkobar-kobar, langsung semuanya terkena langsung semuanya kena ke seluruh tubuh kita tanpa ada jedanya. Kalau misalnya kita ada di sebuah ruangan itu kebakar, pasti kita akan memadamkan api tersebut. Itu pasti ada jedanya untuk memadamkan api tersebut. Contoh yang lain, ketika kita diikat dan kaki kita menempel atau melekat, atau kaki kita menginjakkan lantai, itu pasti bisa adanya jeda untuk memadamkan api. Tapi maksud dari ayat di sini yaitu diikat pada tiang-tiang yang panjang atau bergelantungan. Jadi kita diikat di tiang tanpa ada jeda untuk memadamkan api tersebut. Jadinya langsung seluruh tubuh itu terkena api yang berkobar-kobar atau menyala-nyala tersebut. Jadi inilah azab bagi orang yang pengumpat dan pencela. Sekali lagi, ini adalah azab bagi orang pengumpat dan pencela. Apa tadi? Yaitu masuk ke neraka hutamah. Neraka hutamah yaitu neraka
neraka Allah, nerakanya Allah yang menyala-nyala atau berkobar-kobar. Itu itulah maksud dari ayat dari surah Al-Humazah ini. Jadi selanjutnya masuk ke tugasnya yaitu menjelaskan kembali dengan bahasa antum semuanya, bagaimana bahasa yang antum pahami. Maksud dari surah ini, penjelasannya bagaimana? Mau per ayat menjelaskan atau langsung satu surah ini? Terserah antum, sudah kembalikan ke antum semuanya. Hanya itu tugas hanya satu ya, dan itu ditulis di buku antum semuanya. Oke, hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Jika belum memahami, silakan ditanyakan ya. Oke. Kita tutup pelajaran kita ya. Nakhtatim bilhamdalillah. Ma'an najah fi kulli umur. Ta'allamna jahidan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.